Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa lagi dalam kajian filsafat Sunda yang ketiga yang akan membahas tentang konsep masa depan dalam pemikiran tradisi Sunda dalam ungkapan Cik Geranarindak ulah ngalieu ka tukang, yang artinya bersegeralah bertindak, jangan menengok ke belakang. Salah satu ciri dari cara berpikir masyarakat Sunda tempo dulu itu telah dikatakan bahwa mempunyai setidaknya 4 prinsip. Yang pertama itu berkonsep masa depan, kedua itu mencerahkan, ketiga itu berorientasi kebaikan, dan keempat rasional. Tapi sebenarnya ada 2 prinsip lagi yang menjadi ciri dari ungkapan-ungkapan dari kata-kata mutiara, ungkapan para tokoh atau pepatah-pepatah. Di samping motivatif juga bersifat universal. Motivatif artinya memotivasi, dan universal artinya bahwa pemikiran-pemikiran Sunda klasik itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Sunda itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat banyak. Tentang gambaran konsep masa depan atau the future sangat cocok atau relevan dengan suatu video yang menggambarkan tentang hubungan masa lalu dan masa depan. Ketika seseorang menuju masa depan tetapi masa lalunya diikut sertakan, maka konsep masa depannya itu akan tertutup oleh pintu masa lalunya, sehingga masa depan sangat sulit untuk diraih dan sulit untuk didapatkan, dan mungkin hanya bayang-bayang saja karena beban masa lalunya yang menutupi masa depannya. Tentang konsep masa depan, kaum buhun Sunda atau nenek moyang Sunda telah memberikan jalan atau membuat suatu konsep. Jika mempunyai cita-cita besar atau ide-ide besar ke depan, maka bersegeralah untuk memulainya dan tetap fokus ke depan pada ide-ide besar yang akan diraih. Jangan menengok ke belakang. Maksudnya masa lalu yang tidak perlu jangan menjadi beban untuk meraih masa depannya. Yang berarti juga paradigma masa lalu jangan dipakai untuk mengkonsep masa depannya, karena akan memberatkan dalam perjalanan ke masa depannya. Karena itu kaum buhun Sunda atau nenek moyang Sunda telah membuat suatu doktrin atau paradigma yang ditulis dalam suatu naskah yang berbunyi Cik Geranarindak ulah ngalieu ka tukang, yang artinya bersegeralah bertindak, jangan menengok ke belakang. Ungkapan ini berada di akhir naskah Uga Wangsit Siliwangi yang membuat dorongan untuk masyarakat Sunda supaya segera berbangkit untuk membangun peradaban baru di masa depan. Dalam naskah tersebut dikatakan peradaban baru itu dengan nama Pajajaran Anyar. Jadi kaum buhun itu menyuruh untuk segera bertindak untuk membangun peradaban baru dan jangan sampai menengok ke belakang. Maksudnya beban-beban masa lalu atau sejarah masa lalu jangan membebani untuk meraih masa depannya. Karena itu dalam naskah ini ditegaskan jangan menengok ke belakang. Jadi dalam mengkonsep masa depannya harus dibuat paradigma yang sesuai dengan konsep masa depannya, bukan dengan masa lalunya. Ungkapan ini merupakan suatu konsep masyarakat Sunda dalam menentukan masa depannya. Jadi masyarakat Sunda itu harus mulai mengkonsep masa depannya dari keadaannya sekarang, harus berangkat dari kondisi yang ada saat ini atau realitas saat ini. Karena itu untuk membangun masa depannya, masyarakat Sunda harusnya mulai memetakan potensi-potensi yang ada dalam hubungannya dengan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kebangkitan dan kemajuan. Hal ini berarti kita harus memetakan potensi-potensi yang ada di masyarakat Sunda ini dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah jumlah penduduknya. Jika melihat jumlah penduduknya, masyarakat Sunda itu mempunyai potensi yang sangat besar dan merupakan mayoritas kedua di negeri ini. Karena itu bisa menjadi alternatif pemikiran untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua adalah menyangkut mayoritas agamanya yang Islam, adalah suatu potensi yang sangat besar. Karena doktrin
doktrin tradisinya yang rasional, berkonsep masa depan dan berkemajuan, sehingga berpotensi menjadi alternatif atau pembawa kemajuan dari masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi di sini berpeluang untuk menjadi semacam Serambi Madinah. Jadi jika Aceh itu menjadikan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga dijuluki dengan Serambi Mekah, maka masyarakat Sunda itu bisa memposisikan dirinya menjadi pembawa kemajuan dari masyarakat Muslim di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dorongan tradisi untuk maju. Jadi selama ini masyarakat Sunda itu tidak menyadari bahwa doktrin tradisinya sebenarnya harusnya menjadikan masyarakat Sunda itu menjadi yang terdepan dalam kemajuan. Dan hal ini seolah luput dari kajian masyarakat Sunda itu sendiri. Jadi yang pertama kali upaya-upaya yang dilakukan untuk kemajuan masyarakat Sunda berarti harus dibuat pusat-pusat kajian yang berkaitan dengan kebangkitan masyarakat Sunda. Karena sudah dikatakan bahwa masyarakat Sunda itu akan bangkit diawali dengan proses intelektualisasi, yaitu ada orang-orang yang jongjon atau fokus dalam menggali ngorehan kalakai jeung tutunggul, menggali pemikiran tradisi maupun pemikiran Islam sebagai basic awal dari kebangkitan. Karena ada ungkapan buhun disuhun syara dibawa, tradisi nenek moyang dijunjung tinggi dan syara atau syariat Islam sebagai pegangannya. Inilah merupakan konsep dari sinkronisasi Islam dan tradisi dalam masyarakat Sunda. Jadi dalam masyarakat Sunda itu sendiri sebenarnya tidak mengenal budaya sinkren atau campur aduk antara tradisi dan agama. Dalam tradisi Sunda itu, tradisi nenek moyang itu dijunjung tinggi, tetapi agama jadi pegangannya. Jadi jika ada budaya campur aduk di masyarakat Sunda, sebenarnya itu harus dikaji ulang, karena tidak sesuai dengan tradisi Sunda itu sendiri yang tidak mengenal campur aduk atau budaya sinkren dalam agama. Hubungan tradisi dengan agama dalam masyarakat Sunda ini jarang dibahas oleh kalangan intelektual Sunda sendiri. Jadi selama ini kita hanya mengenal sinkronisasi antara konsep agama dan tradisi hanya di masyarakat Minang saja, yaitu adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Sebenarnya tentang konsep hubungan antara tradisi dan agama itu akan dibahas tersendiri dalam judul tersendiri juga. Mungkin masyarakat luar Sunda atau sebagian masyarakat Sunda sendiri baru mendengar peribahasa ini. Buhun disuhun syara dibawa, tradisi nenek moyang dijunjung tinggi, agama atau syariat Islam sebagai pegangannya. Jadi jelas antara tradisi dengan agama dalam masyarakat Sunda itu sebenarnya tidak ada masalah terjadi sinkronisasi, karena doktrin-doktrin dari tradisi Sunda sendiri sebenarnya itu sangat sesuai dengan syariat Islam. Setelah dibahas bahwa konsep-konsep dari tradisi Sunda itu memiliki ciri-ciri: pertama, berkonsep masa depan; kedua, mencerahkan; ketiga, berorientasi kebaikan; keempat, rasional; kelima, motivatif; keenam, universal; dan ketujuh ke-8 sebenarnya akan dibahas berikutnya, seperti visioner. Itu merupakan tradisi-tradisi Sunda yang berkonsep masa depan. Jadi sebenarnya tidak ada perselisihan antara tradisi dengan agama di masyarakat Sunda itu, bahkan sejalan. Cuma yang membedakan dengan masyarakat lain adalah konsep akal atau tentang rasionalisme dalam agama. Sekarang mayoritas masyarakat Sunda itu kan beragama Islam. Harusnya masyarakat Muslim yang berpandangan ke depan, terutama masyarakat Sunda, sekarang itu harus mengkonsep masa depannya dengan peradaban Islam yang nyunda, yang rasional, dan berkonsep masa depan, di samping mencerahkan. Yang sekarang ini seolah masyarakat Sunda juga kebingungan dengan konsep masa depannya, karena terjebak kepada berbagai pemikiran yang sebenarnya bukan berasal dari tradisi Sunda. Setelah diungkap sebelumnya bahwa tradisi Sunda itu ditopang oleh sedikitnya 4 prinsip
fundamental, yaitu berkonsep masa depan, mencerahkan, berorientasi kebaikan, dan juga sangat rasional. Di samping motivatif dan universal, ada satu konsep lagi. Dalam suatu peribahasa itu kan dikatakan bahwa masyarakat Sunda itu kudu seubeuh samemeh dahar. Maksudnya itu harus kenyang sebelum makan. Sebenarnya peribahasa ini menandakan bahwa masyarakat Sunda seorang visioner. Jadi visi kedepannya itu sudah ditentukan, sehingga langkah-langkahnya itu sebenarnya harus sudah mulai bisa dikonsep dari sekarang. Peribahasa kudu seubeuh samemeh dahar yang artinya itu harus kenyang sebelum makan menandakan bahwa akhir dari suatu makan itu adalah kenyang. Berarti kita harus bisa menentukan tahap-tahapnya untuk mencapai suatu peradaban yang berkonsep masa depan. Kembali lagi ke ungkapan Jigeran Narindak ulah ngalieu ka tukang yang ada dalam naskah Wangsit Uga Siliwangi. Dalam naskah tersebut diungkapkan bahwa tokoh kebangkitannya sendiri telah mengikuti agama Islam, atau dalam naskah tersebut disebut mengikuti orang janggotan. Orang janggotan kan metafor untuk ulama-ulama Islam. Jadi naskah ini sebenarnya dibuat pada era transisi dari peradaban lama atau pra-Islam menuju Islamisasi. Jadi sebenarnya konsep ini sudah dibuat lebih dari 400 tahun yang lalu, bahwa masyarakat Sunda itu harus segera membangun peradaban baru, tetapi dengan konsep-konsep yang baru, bukan konsep atau paradigma yang lama, yang berarti juga paradigma masa lalu jangan dipakai untuk mengkonsep masa depannya, karena akan memberatkan dalam perjalanan ke masa depannya. Makanya ditegaskan jangan ngalieu ka tukang atau menengok ke belakang, yang berarti juga dengan doktrin dan paradigma yang baru, bahwa konsep masa depan masyarakat Sunda itu harus dikonsep dengan peradaban Islam, yaitu peradaban Islam yang nyunda. Dan sebenarnya sangat ironi tentang masyarakat muslim di Tatara Sunda ini, termasuk juga di negeri ini secara keseluruhan. Sudah lebih dari 400 tahun tapi belum menghasilkan suatu peradaban Islam yang sangat signifikan. Belum banyak karya-karya tulis, termasuk monumen-monumen tentang keislaman, belum dibangun secara spektakuler dan belum mengarah kepada yang berkaitan dengan intelektual. Hal ini dikarenakan dominasinya cara berpikir ke belakang, berjalan ke depan tetapi pikiran ke belakang. Jadi akhirnya banyak tradisi-tradisi yang dilakukan ternyata bukan berasal dari Islam. Di mayoritas kita sendiri terjebak pada budaya sinkren atau campur aduk antara Islam dengan tradisi lokal, yang sebenarnya hal ini bukan berasal dari budaya Sunda. Jika melihat proses Islamisasi di Tatara Sunda itu cenderung puritanik rasionalistik, sesuai dengan ide Islamisasi yang dikembangkan oleh Kian Santang. Jadi Kian Santang itu merupakan representasi dari Islamisasi corak Sunda yang bersifat sintesis. Jika mengacu kepada cerita-cerita tentang Kian Santang, itu dicari hingga negeri Mekah untuk menemukan jati dirinya, jati diri orang Sunda, yang dimetaforkan dengan istilah hayang nempok getih sorangan atau ingin melihat darah sendiri. Karena Kian Santang dikatakan bahwa ia merupakan seorang pendekar yang sangat hebat. Tidak ada di Pulau Jawa atau di Tatara Sunda yang bisa mengalahkan, baik dalam perdebatan maupun dalam pertarungan, sehingga ia kemudian mencari tokoh yang bisa mengalahkannya di tanah Arab. Yang direpresentasikan dalam cerita-cerita itu adalah tokoh Ali bin Abi Thalib, dan Kian Santang itu hanya kalah oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan dimetaforkan juga bahwa ia tidak bisa mencabut itek atau tongkat yang ditancapkan ke bumi oleh Sayyidina Ali. Dan untuk mencabutnya maka tidak hanya keringat air tetapi juga keringat darah, sehingga kemudian Kian Santang tunduk setunduk-tunduknya. Ali bin Abi Thalib itu kan sebagai representasi dari Islam, sedangkan Itek
atau tongkat merupakan perumpamaan atau metafora dari petunjuk. Karena tongkat waktu itu atau ite sering digunakan oleh orang-orang buta atau berjalan di malam hari. Hal ini juga merupakan metafora atau perumpamaan dari petunjuk bagi orang-orang yang kegelapan. Jadi Kian Santang itu tunduk-tunduknya kepada Islam karena ia bisa melihat darahnya sendiri atau jati dirinya sendiri dan hanya tunduk kepada Islam. Sedang pencarian Islam itu sendiri dikarenakan motivasi dari diri sendiri untuk mengetahui jati dirinya yang direpresentasikan dengan istilah ingin melihat darah sendiri. Jadi kalau lihat sejarah dari Kian Santang ini, corak Islam Sunda itu sebenarnya adalah puritanik rasionalistik, karena Kian Santang itu di samping mengetahui jati dirinya dengan Islam, juga Islam itu dicari dengan pengembaraan dan petualangan yang menandakan bahwa pencarian secara rasional. Nah, mengapa di masyarakat Sunda juga ada sebagian masyarakat yang mencampur adukan agama dengan tradisi, padahal itu bukan tradisi Sunda. Hal ini mungkin terpengaruh oleh budaya-budaya yang berasal dari luar Sunda. Dan jika melihat konteks Jigeran Harindak ulah ngalika tukang mengindikasikan bahwa kalau kita mempunyai konsep masa depan, misalkan dalam beragama, berarti jangan sekali-kali mencampur adukan dengan tradisi lama. Ungkapan buhun disuhun secara di bawah itu menandakan bahwa yang disuhun itu adalah produk-produk pemikiran dari kaum buhun yang bersifat universal. Jadi bukan tradisi-tradisi yang mungkin juga bukan berasal dari tradisi Sunda itu sendiri. Karena ketika ungkapan Jigeran Harindak ulah ngalika tukang menandai bahwa peradaban ke depan itu harus dikonsep dengan peradaban baru, tetapi dengan pondasi pemikiran yang nyunda seperti rasional. Jadi harusnya masyarakat Sunda itu membangun konsep-konsep Islam yang nyunda, yang lebih rasionalistik, puritanik, bukan mengembangkan budaya-budaya sinkren seperti yang ada di daerah tetangga. Karena dasar pemikirannya beda. Masyarakat Sunda itu lebih rasionalistik. Dan berkaitan dengan Islam ini, kita mengenal istilah Serambi Mekah yang ditujukan untuk Provinsi Aceh, yang menandai bahwa Aceh adalah pembuka dari proses Islamisasi di Nusantara. Harusnya ada yang menjadi Serambi Madinahnya, jadi membuka masyarakat negeri ini ke arah kemajuan dengan konsep yang sangat orisinil dari suatu bangsa itu sendiri. Nah, masyarakat Sunda itu mempunyai suatu konsep-konsep yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain, terutama konsep tentang akalnya, sehingga memungkinkan membawa negeri ini ke arah kemajuan yang orisinil, yang sesuai dengan paradigma bangsanya itu sendiri. Jadi masyarakat Sunda itu sebenarnya bisa menjadi pembuka kemajuan dari masyarakat negeri ini, yang bisa berarti juga merupakan Serambi Madinahnya negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.